Hmm. Ya sabar ya Pak Zen sama Pak Absuril. Tumben ini. Sudah bisa masuk? Sudah, Sudah, Prof. Prof. Tumben, tuh, tumben Mbak Evi. Biasanya nggak kayak gini, Mbak Evi. Iya. Nah, ini tadi sampai tekondi ngantean berapa ini? Mulai dari judul, ya, latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan, manfaat, memakapi tinjauan pustaka, ya. Terus habis itu yang terakhir kalau boleh dikatakan konsisten mengambil penelitian apa metode penelitian itu saya kasih kok Pak. Bukan hanya dari Prof. Hero. Prof. Hero sampai sekarang ini mau menulis penelitian hukum, belum ada yang bantu ketik. Tuh. Tapi perlu diketahui, dari Kaprodi itu sudah ada yang namanya pedoman penyusunan tesis. Ini inti-intinya yang dituliskan. Belum pernah membaca kah? Sudah, Prof. Ini sudah ada kok, Prof. Sudah punya. Nah ya, kok tidak digunakan? Umpamanya dianggapnya banyak, apa literatur banyak itu menjadikan baik. Tidak. Kalau tidak konsisten ya nggak karu-karuan nantinya. Coba metodologi itu. Ya, sampai ditanyakan tadi sama Pak Akbaril. Pendekatannya dan lain sebagainya. Perlu diketahui ya, saudara sudah mengambil teori hukum, filsafat hukum, itu tataran. Ya, lapisan ilmu. Mengingatkan kepada mahasiswa. Tetapi cara penelitian itu mengacu kepada metodologi. Mengapa metodologi? Karena untuk membedakan pada saat di S1, di S2, dan di S3. Cara berpikir, merubah cara berpikir. Pasti nanti saudara merasakan bahwa kuliah S2 di Wiraraja itu bisa mengubah cara berpikir saudara ke arah keilmuan. Apakah bisa praktek? Bisa. Praktek itu memang juga memerlukan teori. Tanpa teori nanti gelap di sana. Jadi dilihat ya. Terus ada lagi gini loh Mbak. Ada hal yang tidak dituliskan. Ya. Yang tidak dituliskan itu banyak. Menggunakan Suryono Sukanto. Beliau itu ahli sosiologi hukum. Makanya di sini faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Tetapi normatif itu sebagai orang yang ahli hukum, bukan ahli yang lain gitu loh. Ya. Prof. Jadi ada banyak yang saya anukan, coba ditinjau kembali. Ada beberapa hal. Dan tentunya saudara juga harus memilih ya buku-bukunya ini yang terkait dengan judul dan rumusan masalah yang ada. Ini tidak banyak ya. Afrisal, metode penelitian kualitatif. Beda ya. Saudara gunakan apa tidak? Tidak pasti. Ya. Prof. Metodologi kan sudah lulus kan? Sudah, Prof. Sudah, tapi dibiarkan begitu saja. Ingat, makanya orang berbeda pendapat itu karena metode yang berbeda. Itu, ya. Nah, saya kira sementara itu, tetapi berapa coba? Masukan-masukan. Pertanyaan yang saya katakan tadi ya belum bisa menjawab. Sekarang saya balik. Saudara mau tanya apa?
Nggak ada pertanyaan? Ini mengenai judulnya, Prof. Halo, Halo? silakan. Silakan Mbak, kalau ada pertanyaan Mbak, mumpung dipersilakan oleh beliau. Enggak, ini judulnya harus ditambah kalimat lagi ya, Prof. Pak Tenan. Dan ditulis ya? Kok Ditulis, ditulis, Prof. ditulis ya apa? Bagaimana Ratio, tulisannya? ratio desidendi hakim dalam putusan tindak pidana penggelapan pada perusahaan. Kalau rasio desidendi hakim dalam tindak pidana penggelapan pada perusahaan. Ya. Nah, kalau berbicara masalah putusan, nanti saudara menempatkan yang mana? Ini saya yakin dan tidak bisa digunakan. Yang tidak putusan ini. Mengapa tidak bisa digunakan? Karena saudara belum menunjukkan bahwa ketiga-tiganya ini terkait belum tentu inkrah van geweste. Saya khawatir kalau ini inkrah van geweste nanti makanya judul itu untuk sementara yaitu dulu bukan seperti ini tapi ada perubahan. Prof. Nah, perubahan itu nanti didiskusikan sama Pak Zen sama Prof Hero. Saudara sudah berani itu bagus. Saudara menjawab tadi itu juga bagus. Ya. Tetapi alur pikir saudara yang kurang bagus. Tidak konsisten gitu loh. Antara metodenya juga, tinjauan pustakanya juga menggambarkan tinjauan pustaka itu nanti digunakan apa? Digunakan untuk pembahasan. Tidak hanya sekedar ditulis begitu saja. Ya. Makanya ada yang konseptual dan terkait dengan kerangka konseptual. Kalau sudah berbicara kerangka konseptual, maka disitulah mahasiswa sudah mulai memahami dan iki loh nanti yang dibuat sebagai pisau analisis. Tuh, Iya, ya. Prof. Jadi tetap semangat, ya, ya kan? Iya, Prof. Hah? Iya, Prof. Iya, coba golek duit tok aja. Ya, sementara ya ojo keluyuran naik. Dikuatkan supaya menjadi MH. Nah, kalau MH mulai lagi bisa menjadi doktor. Sip toh? Begitu. Ya, Prof. Bah, jangan nangis, harap apa nangis. Wong kita memberikan semangat. Iya, Tuh, Prof. iya. Oh, tepat gitu loh. Kokoh sebagai wanita yang tahan uji. Begitu. Ya kan, Pak Zen? Iya betul Prof. Iya. Jadi perempuan hebat. Iya, Ya, sudah sudah cantik. S2, S2. Loh, Beda ya. dengan perempuan yang lain. Sudah. Ya, itu. Usahakan. Jadikan supaya cepat. Ya, perbaikan 1 bulan cukup. Bahwa Hah? cukup, Prof. Hah? Cukup. Ah, sip. Nah, mengapa kalau pertanyaan 1 bulan cukup? Maka di sini supaya para pembimbing dan penguji itu memberikan apa penilaiannya. Bisa lanjut atau tidak kan gitu. Iya kan? Nah, Ya. itu. Ya, baik kalau gitu monggo silahkan mungkin ada tambahan dari Pak Dr. Zen atau Pak Dr. Absoril. Silakan, monggo, silakan. Ada tambahan, Monggo Pak? Pak Soril.
Kalau dari saya sudah cukup, Prof. Catatan saya sudah saya rangkum. Nanti saya kasihkan ke mahasiswanya. Mahasiswanya Ye, tinggal ngambil. Nanti dikomunikasikan dengan pembimbingnya, baik dengan Pak Zen maupun dengan Prof. Vero. Silakan kalau memang disetujui atau seperti apa masukannya, monggo. Kalau memang semuanya saya serahkan kepada pembimbing. Itu saja, Prof. Dari saya. Sudah cukup kok. siap. Sudah ini. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Vero. Iya. Bagaimana Pak Zen? Ya, Mbak Nur Hayati ya. Kita itu di sini terutama pembimbing ingin menyemangati Mbak Nur Hayati karena sudah sampai pada tahap ini. Tidak semua loh diberikan kesempatan sampai tahap ini loh. Ya, makanya ini kesempatan sekaligus momentum bagi Anda untuk membuktikan bahwa Anda sanggup tidak lanjutkan gitu. Sudah diberikan kesempatan untuk masuk ke tahap ini. Enggak semua teman-teman Anda itu bisa masuk ke tahap ini. Jadi ayo semangat, jadikan momentum bahwa Mbak Nur Hayati itu bisa. Dan kami percaya itu. Kami percaya. Ya, Iya, bisa Bapak. Mbak Nur ya. Bisa, Ya Bapak. bisa. Ya Mbak Nur bisa. Ya. Ya. Nah, Ya, saya kira itu sekedar menyemangati sekaligus memotivasi. Saya pun siap. Ya, nah, apalagi Mbak Nur sudah ada di mana di Madura ya. Kapan saja mau ketemu saya boleh di nah, kampus setiap hari saya ada di kampus kecuali hari libur ya. Iya, Gitu. Bapak. Mau ketemu beliau juga di Jember juga boleh. Insya Allah beliau juga bisa ditemui di Jember. Jadi ayo bagaimana? Kurang apa coba ya? Kasih sayang kami itu sampai seperti itu loh Mbak Nur. iya. Ya, semangat ya Mbak Nur ya. Iya, Bapak. Nah, Ya, Rajin bagus gitu. konsultasi ya, Mbak ya. Rajin konsultasi ya, Mbak. karena boleh Silakan langsung karena Ya, konsultasi permasalahan atau monggo Prof dilanjut Prof. Yang Pak Soril suaranya ya, kurang jelas. baik kalau gitu karena saudari Nur Hayati sanggup memperbaiki dan saya lihat meskipun tetesan air mata itu ada dua hal, menyadari kekurangan tetapi dia bangga bahwa dia telah diuji oleh pembimbing. Betul? Iya, Prof. Iya. Oleh karena itu bagaimana bisa lanjut Pak Absarin untuk saudara Nur Hayati? ya, pada prinsipnya oke, sudah oke, silakan dilanjut, Prof. Ke jenjang yang lebih ini lagi, ke apa ya, seminar ya setelah itu ya, seminar hasil ya. No, masih perbaikan, setelah perbaikan Iya, baru setelah perbaikan. diuji. Jadi Iya, perbaikan saya ada di kantor saya nanti di meja saya ya di LPPM. Silakan diambil besok hari Minggu. Saya ke kampus. Saya ada jadwal ngajar juga. Kalau mau ngambil silakan di ruangan saya ya, Mbak Nur Hayati ya. Atau Iya, Bapak. saya bawa ke pasca saja. Silakan minta ke Mbak Evi ya. Saya bawa nanti catatan revisi dari saya ya, Mbak ya. Iya, Seperti Bapak. itu, Prof. Monggo dilanjut, Prof. ya, baik. Bagaimana Pak Dr. Zain lanjut kan? Lanjut, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin memberikan kesempatan kepada Mbak Nur Hayati untuk lanjut dengan Ya, catatan semangat ya dan berpikir bisa. Jadi kalau nggak berpikir bisa gimana mau lanjut? Ya, jadi itu Bapak. syaratnya semangat dan harus berpikir bisa. Ya, jadi itu syaratnya. Kalau berpikir bisa, insya Allah bisa. Pasti ada usaha-usaha untuk bisa. Kalau sudah berpikir bisa. ya, Itu, Bro. ya, baik. Terima kasih. Dua penguji setuju lanjut. Loh, apalagi saya? Saya sangat setuju berlanjut asal ada perbaikan-perbaikan nantinya baik mulai dari judul, latar belakang masalah, rumusan masalah. Tujuannya apa? Untuk mempermudah nanti saudara.
daripada pada saat sudah jadi menjadikan kendala, lebih baik awal dulu diperbaiki, itu akan lebih bagus. Ya, Ya, saya kira Prof. itu, ya. Jadi berlanjut tapi dengan perbaikan. Ya, Prof. Nah, senang nggak? Senang, Prof. Oh ya itu guyu supaya cantiknya kelihatan. Itu tangis bahagia, Prof. Iya. Nah di sana itu kekuatan. Makanya kalau sudah S2 itu orangnya mentalnya lebih kuat tuh, ya. Karena di luar sana itu lebih, wah, lebih boleh dikatakan tidak mau kompromi. Kalau di sini komprominya itu supaya menjadikan Mbak Nur Hayati itu menjadi MH nantinya. Baik, kalau begitu Bapak-bapak, Pak Dr. Zen, Pak Dr. Absorir, untuk ujian proposal tesis ini ditutup ya dengan ucapan Izin, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Bapak, sorry, Bapak Zen, terima kasih. Iya, Besok ambil ya, Mbak ya. Besok ambil jam berapa ya? Sama-sama. Jam 8 saya sudah ke kampus. Setengah 8 saya sudah di kampus. Silakan ambil masukan-masukan catatan saya ya. Catatan oh, saya Iya, di kampus. Oke, terima iya, kasih Mbak Nurhayati. Pak Zen, Ya, sehat baik. selalu Prof Mami sehat ya. selalu. Ya, Sehat selalu, terima Prof Hero. kasih. Ya, terima Mari, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Waalaikumsalam. Evi, kita live Mbak Evi. Iya, Prof. Terima kasih, Bang Sori. Terima kasih ya, Terima kasih, Prof. Hero. sama-sama.